Tuhan. Biar malam ini kita ketemu lagi di acara Kul Gabungan ya. Selamat datang Pak Jonathan, Bu Katarina, Bu Olivia, Bu Santi, Bu Anggi. Terus ada lagi Pak Rizky, Pak Hondro, juga Pak Danang. Terima kasih untuk kehadirannya malam ini. Atsel, udah hadir juga ya. Baiklah, kita sama-sama saat ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita. Di mana hari-hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan ke surga. Kenaikan Tuhan ke surga itu mendatangkan suatu berkat yang luar biasa buat kita ya Bapak Ibu. Di mana Roh Kudus Tuhan berikan buat setiap kita. Dan hari-hari ini Tuhan mau kita dipenuhi selalu oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang membangkitkan kita. Roh yang memberikan kita kekuatan. Roh yang memberikan kita kasih, sukacita, damai sejahtera. Di tengah-tengah kehidupan yang sekarang dirasakan makin susah, di tengah-tengah pandemi ya Bapak Ibu ya. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang Tuhan berikan buat hidup kita. Nah, kita mau supaya hidup kita selalu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh yang membangkitkan, roh yang memberikan sukacita, roh yang memberikan lawatan untuk kita terus memiliki on fire di dalam Tuhan. Terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Ya, terima kasih. Mari kita saat ini kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan, di hari-hari ini Roh Kudus-Mu dicurahkan lebih lagi Tuhan buat hidup kami. Biarlah kami semua Tuhan di masa-masa ini Tuhan, kami menjadi berkat buat orang lain Tuhan. Dan kami membawa api-Mu itu Tuhan. Kami membawa api Roh Kudus-Mu itu Tuhan. Di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah komunitas kami, di tengah-tengah teman-teman kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun saat ini masa-masa yang sukar Tuhan, masa-masa yang kami rasakan begitu berat Tuhan, tapi kami percaya karena ada Roh Kudus itu Tuhan, kami boleh dibangkitkan, kami boleh dikuatkan hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Setiap kami yang hadir di ruang Zoom ini Tuhan. Di Kul Gabungan malam ini Tuhan. Biar kami kembali Tuhan diberikan kasih Tuhan yang menyala-nyala itu. Roh Kudus-Mu Tuhan menyala-nyala kembali dalam kehidupan kami. Api Pentakosta itu Tuhan. Biar kami boleh rasakan kembali Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini.
Katakan bagaikan tanah kering Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, sekali lagi kita angkat pujian ini, katakan bagaikan tanah kering Tuhan, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, hatiku haus Tuhan, usahakan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Amin Tuhan. Pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, haleluya, oh kami rindukan Engkau, haleluya, ya Roh Kudus mengalir
memulihkan hati kami, membangkitkan kami, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Sinalabaya, labaya. Oh, ya labaya, shande. Ina la 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 maya, ya Roh Kudus. Mengalirlah memenuhi kami, oh, haleluya, 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 kami butuhkan Engkau, ya Roh Kudus, memulihkan setiap hati dan jiwa kita. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, 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 oh haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, curahkanlah Roh Kudus Tuhan, oh haleluya, oh Yesus, haleluya, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu, kami butuhkan Engkau, ya Roh Kudus, ya labaya, 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 la 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 ya la la, haleluya, curahkanlah, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Amen. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from You are all things, and through You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You are worthy of it all. Amen. Yes, Lord. For from You are all things, and to You are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy of it all. You are worthy. You
You are worthy of it all. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory, for from you are all things. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Amin Tuhan. For from you are all things, and through you are all things. You deserve the glory. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. You are worthy. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini Tuhan, Kau bekerja Tuhan, Kau tetap bekerja Tuhan. Karena Engkau orang yang luar biasa, You are worthy Tuhan. Kau maha kuasa Tuhan, Kau maha besar Tuhan. Dan Kau Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bapak kami mau teruskan Tuhan, malam ini Tuhan. Kami mau dengarkan kesaksian, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bukakan setiap telinga kami, telinga rohani kami Tuhan, agar kami mendengar yang daripadamu malam ini Tuhan. Dan kami semakin kuat Tuhan, dan kami semakin meningkatkan rohani kapasitas kami Tuhan, di tengah-tengah waktu-waktu yang sukar ini Tuhan. Tapi Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih, shalom semuanya. Saat ini saya membuka ruang kesaksian. Malam ini Bunda, ya Pak Denny ya, Bunda akan menyampaikan kesaksiannya. Biarlah kita sama-sama mendengarkan bagaimana penyertaan Tuhan dalam acara pernikahan yang telah berlangsung antara Yos dan Melisa. Saya persilakan Bunda atau Pak Denny yang akan menyampaikan kesaksian. Ya, shalom Bapak Ibu semua, Pak Victor, Pak Hondro, shalom, Mas Danang, Pak Yonatan. Saya lagi nyiapin fotonya nih, nanti mungkin ada yang lain dulu kali ya, bisa ya. Saya lagi siapin fotonya sebentar ya. Oke, kita angkat satu pujian dulu ya, kalau gitu ya, kita nyanyi lagi ya. Ada satu lagu Goodness of God ya, yang hari-hari ini tuh jadi rema gitu buat kehidupan saya pribadi gitu. Nah, lagu ini bercerita tentang bahwa Tuhan tuh tetap baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan tuh luar biasa, kasih-Nya selalu ada buat setiap kehidupan kita semua saat ini. Kita sama-samakan pujian ini. Lord, ulangin. I love you, Lord, for your mercy is me all my days. Ulangin.
I love you. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. Dari awal kita nyanyikan. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Silakan Pak Denny atau Bunda, sudah siapkah? Masih mute. Pada ini masih mute. Atau yang lain dulu deh, ada yang ingin bersaksi sambil menantikan Bunda atau Pak Denny yang siapin layarnya ya, slide-nya. Ada yang ingin bersaksi dari Cikampek dulu deh. Dari Cikampek adakah yang ingin bersaksi penyertaan Tuhan? Gimana hari-hari ini Tuhan bekerja luar biasa? Dari Cikampek ada? Atau dari Delta? Oh, Pak Danang mau bersaksi, Pak? Nanti ya, Bu Firman ya. Dari, Pak Jun, oh iya Pak Jun, Bu Siska.
Si Ansel. Sel. Ansel sama Lidi. Nah, Sehat Pak, sehat. Oke, silakan Sel. Silakan Sel. Sel. Ansel suaranya putus-putus Sel. Sel, suaranya putus-putus Sel. Ansel, suaranya keputus-putus ya. Pak Didi tuh siap nih. Pak Didi. Shalom Pak Didi suaranya masih mute Pak. Pak Didi, Miki masih di mute Pak. Shalom Pak Dini. Pak Dini. Oke, shalom. Silakan Ya, Pak Dini. shalom. Silakan Pak Dini. Iya. Aduh. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi tanggal 5 Mei kemarin, sebentar ya, saya stop dulu deh. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi sebetulnya Bunda mestinya bagian Bunda nih. Tapi hari ini kami dijadwal untuk vaksinasi di Jakarta, di Bintaro sana. Jadi terpaksa pergi gitu. Perginya dari jam 6 pagi, baru masuk jam setengah 10. Jam 12 sampai rumah setengah 2, setengah 3, langsung ikut sidang majelis pendeta gitu. Habis selesai sebentar, langsung ikut kul gabungan ini. Jadi Bunda mungkin reaksi vaksinasi ya. Jadi badannya kayak merentak-merentak gitu ya. Ya, perutnya juga. Nah, saya ingin sedikit membagikan aja. Jadi kami mengucap terima kasih atas doa Bapak Ibu semua karena pernikahan anak kami telah selesai dengan baik. Sungguh amat baik semua itu karena kebaikan Tuhan. Nah, ini ada sedikit gambar ya. Jadi lokasinya di sebuah taman di daerah Kaliurang ke arah Gunung Merapi gitu ya. Jadi filmnya yang asli sih belum, masih di studio, mereka lagi edit gitu ya. Ini video singkat dari saya aja. Terus
Ada satu tempat di Kaliurang namanya Stonehenge. Stonehenge itu jadi sebuah cerita. Ini di Inggris ada sebuah peninggalan yang batu-batuan semua lah ya. Nah, diperkirakan penelitian itu batu-batuan zaman perunggu, kira-kira beberapa ribu tahun sebelum Masehi. Nah, itu coba ditiru di Indonesia gitu. Jadi anak-anak ini, Yos dan Melisa, mengambil lokasi di tempat itu. Dia kreatif, sebetulnya sih tempat itu cuma batu-batu aja, tapi dia dekor kan, mereka berdua dekor, mereka carilah bunga-bunganya di pasar-pasar, kalau di daerah relatif jauh lebih murah gitu dibandingkan kalau di Jakarta gitu. Dan mereka desain, kebetulan memang Melisa pintar desain gitu ya. Jadi jadilah seperti itu tempatnya. Bersyukur Pendeta Paulus itu pendeta anak muda. Jadi waktu di Yos dan Melisa, anak kami itu mengajukan proposal, Pak Pendeta boleh nggak ya kan kebaktiannya di luar di tempat terbuka. Kami desain seperti ini nih, seperti itu. Dan langsung disambut oleh Pendeta Paulus, wah saya setuju tuh, kreatif, dia bilang belum pernah tuh terjadi seperti itu gitu. Akhirnya disetujuilah pemberkatan di luar gereja. Nah, tanda petik bahwasanya kan orang berpikir kalau di luar gereja artinya kan istilahnya maaf ya udah hamil duluan gitu. Oh enggak, anak kami udah melewati tahap-tahap yang disetujui oleh gereja. Dalam hal ini Pendeta Paulus yang membimbing dia hampir lebih dari 1 tahun gitu. Persiapannya baik sekali. Ada satu hal yang mereka lakukan, sebetulnya kami memang pernah menasihati, yaitu kami sering ngobrol-ngobrol bahwasanya dulu waktu saya sama Bunda itu menikah, kami memberi prioritas tentang ibadah gitu ya. Jadi yang namanya kebaktian, ibadah itu menjadi prioritas ya kan di dalam persiapan kami. Ada resepsi tapi lebih prioritas itu. Dan kami persiapkan dengan baik, termasuk buku acara pemberkatan nikah tuh Yo sendiri yang karang itu semua. Lagunya GPCC, terus acaranya GBI, pendetanya GKI gitu ya. Dan kebetulan pendetanya pendeta anak muda gitu. No problem dia bilang, yang penting buat Tuhan kamu siapin yang terbaik, saya setuju gitu. Dia siapin sendiri semua bukunya. Nah, satu hari tanggal 4 Mei sore hari itu hujan gitu. Tapi hujannya nggak hujan deras gitu, hujan agak panjang tapi rintik-rintik lama gitu. Nah, banyak orang berpikir, waduh nanti bunganya rusak gitu. Tapi di dalam hati saya berpikir ini berkat Tuhan. Tuhan menyirami bunga itu supaya nggak cepat layu gitu. Tanggal 4 malam, sore sampai malam. Tanggal 5 pagi jam 8 kita udah standby di sana. Dan saya melihat udara yang redup ya di tepi lereng Gunung Merapi di Kaliurang, di sebuah taman sejuk-sejuk gitu. Matahari ada tetapi ada di belakang awan gitu, seperti tertutup awan gitu. Dia bersinar tetapi enggak panas itu. Sampai acara pujian, ikan penyembahan dimulai. Nah, persis waktu mau masuk khotbah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tiba-tiba matahari itu seperti muncul gitu dari awan gitu, terang sekali, tapi nggak panas kan.
nggak panas. Gitu. Dan bagi saya tahu, ya kan, ini Tuhan hadir di tengah-tengah pemberkatan nikah ini. 45 menit khotbah, setelah selesai khotbah, mataharinya masuk lagi, sepertinya lewat lagi awan, masuk awan lagi. Jadi waktu pemberkatan itu sejuk gitu. Dan sampai akhir acara, kemudian sampai juga resepsi keluarga, resepsi singkat gitu. Sekali lagi kami bersyukur bahwasanya Tuhan itu menyertai. Hanya memang keluarga kecil ya, keluarga kecil meskipun karena satu dan lain hal ya, mungkin ada beberapa orang yang saya sudah sampaikan ya, karena memang keterbatasan dari besan saya, dia punya penyakit gitu. Sehingga kami memilih semua untuk menjaga kesehatan, lebih baik kami memilih keluarga inti saja gitu, yang hadir. Nah, berkat apa yang saya ingin saksikan? Satu berkat yang saya ingin saksikan, saya nggak menyuruh anak-anak kami, saya dan Bunda tidak menyuruh anak-anak. Tetapi mereka sendiri yang melakukan inisiatif itu. Ya. Dan apa yang terjadi ya kan setelah pemberkatan nikah itu di Instagram itu rame gitu, viral gitu. Saya juga nggak tahu ya, saya jarang buka Instagram. Tapi saya dengar-dengar, ya rame katanya. Wah banyak orang kagum, banyak semua orang senang dekornya, senang acaranya gitu. Tapi bagi kami, saya tahu kalau kita meninggikan Tuhan, Tuhan pasti membela kita semua. Amin. Nah, yang terpenting pesan yang saya ingin sampaikan kepada anak saya, kalau kita mendahulukan Tuhan di dalam resep dan dalam pemberkatan nikah, itu kita akan lihat bahwa penyertaan Tuhan di dalam keluarga kita itu begitu nyata. Ini kami alami selama 31 tahun menikah. Masalah banyak lah ya, gitu. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami. Gitu. Itu aja saya ingin bagikan kepada kita semua, khususnya kepada anak-anak muda, ya juga kepada bapak-bapak. Ayo kita dalam pemberkatan nikah dan resepsi nikah. Bukan nggak boleh resepsi nikah, boleh. Tapi berilah perhatian yang sungguh-sungguh untuk pemberkatan nikah. Artinya kita menghargai Tuhan, menghadirkan Tuhan di dalam rumah tangga kita. Nah, resepsi pernikahan juga kita kemudian rame-rame naik mobil ke Bantul. Jadi ini anak-anak nih desain itu sebuah tempat kayak resort ya, apa ya, itu tempat kayak restoran itu di tengah hutan gitu ya, di Bantul. Mestinya sih sepi ya, tapi heran itu restoran itu rame gitu. Didesain makanannya khusus, ya kan, nuansanya khusus, alamnya benar-benar alam tradisional gitu. Wah bagus banget ya, bagus itu. Benar-benar saya kagum juga ya kan. Terus mejanya juga ditata dengan bunga-bunga tradisional gitu ya. Dan jadi artinya saya bersyukurlah kreasi mereka ya mendatangkan berkat Tuhan bagi semua yang hadir. Terima kasih atas doa Bapak Ibu semua. Terima kasih atas dukungan dan supportnya. Itu aja yang saya ingin bagikan kepada kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, luar biasa ya. Kalau misalnya kita kan udah lihat foto-foto yang di-share oleh Budina waktu itu ya.
Itu Iya, dari batu-batu seperti tadi itu kemudian didesain jadi luar biasa sekali kan. Bunga-bunganya tadi kita lihat ya dari videonya pada share. Sebelum juga foto-foto yang udah pernah di-share juga itu luar biasa sekali bunga-bunganya. Kemudian waktu kita lihat Yos sama Grace melepas merpati tadi videonya juga kan. Wah, itu suasananya benar-benar luar biasa sekali ya. Itu nggak memang kita tahu Yos itu sangat kreatif sekali sih memang ya. Tapi ini sesuatu yang memang sangat-sangat di luar dugaan sekali Pak Denny. Jadi sesuatu yang sangat bagus banget gitu. Ya kan? Dari tempat yang batu-batu tadi yang kelihatannya biasa aja tapi dibikin jadi sesuatu yang sangat luar biasa dan kemudian mulai dari awal sampai akhir acara juga sangat memberkati. Ya itu bisa menjadi contoh buat nanti anak-anak muda yang lain nih yang ingin melangsungkan pernikahan. Itu idenya Yos dan Melisa. Kita lihat wow sekali Pak. Luar biasa loh Pak. Itu benar-benar nggak kebayang ya kan? ya Nah, nanti kalau misalkan foto dan video dari studionya udah selesai ya, mereka edit, nanti nggak apa-apa kita bisa share ya foto-fotonya gitu, biar jadi berkat buat kita semua khususnya anak-anak muda gitu. Nggak mahal ya kan, ya keunggulannya itu bukan terletak di mahalnya, enggak. Keunggulannya terletak dari kreativitasnya gitu ya. Enggak semua yang mahal itu bagus gitu, tapi yang kreatif itu pasti indah gitu ya. Mereka cari bunga-bunga yang istilahnya yang tepat gitu ya, nggak mahal ya kan, kalau tapi juga tepat gitu. Nah mereka desain gitu ya, biar ini menjadi kreativitas buat anak-anak muda gitu. luar biasa. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Denny ya. Kita tunggu video dan foto-fotonya nanti kalau sudah jadi Pak Denny ya. Iya. Ya kan? Nanti kita share juga supaya ini menjadi inspirasi buat anak-anak muda yang lain. Ya. Kreatif itu penting sekali Pak. Betul, setuju sekali Pak. Ya. Nah, terima kasih sekali Pak Denny. Mudah-mudahan Bu Dina bisa segera pulih ya Pak Denny ya dari bukan efek samping sebenarnya ya. Ya Dari bukan vaksin. capek lah ya, antara capek. Terus juga kita ngurusin pernikahan anak itu capek juga ya, apalagi mundar mandir Jakarta Jogja gitu. Iya. Ya, jadi apalagi ini akan menikahin anak yang pertama ya kan. Ini yang kebetulan yang dinikahin salon besan kan orang kaya, salah satu orang terkaya di Jogja gitu. Tapi baguslah, rendah hati gitu ya. Tuhan buat situasi yang terbaik lah ya. Ada pandemi, ada sakit, jadi sama-sama bisa ngerti gitu ya. Nah ini yang kita pilih yang terbaik sama-sama. Jadi selama sakit kami sering ke Jogja, yang ajaklah calon besan, ayo ikan sama-sama ke gereja gitu. Ya semua ada maksud Tuhan lah di balik semuanya yang mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Calon besan saya ini sebetulnya hard worker gitu ya. Dia workaholic, dia kerja terus. Memang sukses banget gitu. Tapi di tengah sukses tiba-tiba ya seperti Tuhan rem gitu ya. Ayo ini waktunya untuk cari Tuhan gitu. Berhenti ya kan dia. Berhenti ya kan, dan sekarang mau nggak mau harus beristirahat, harus banyak beristirahat dan banyak mencari Tuhan gitu. Indahlah semuanya Tuhan buat pada waktunya gitu. Terima kasih Pak Victor. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Terima Denny. kasih semua Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Denny. Ya kita doakan buat kesembuhan, pemulihan dari Bu Dina ya Pak ya. Pemulihan ya. Nah, Oke. Oke, terima kasih. Ada lagi yang memberikan kesaksian dari Bapak dan Ibu? Belum ada ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kita kan akan ada game ya, tapi gamenya kita tunda dulu aja ya, karena kita pengen dengar firman. Kan udah lama nih kita udah lama sekali nih belum udah lama mendengar belum dengan Pak Danang ya, terakhir waktu itu kalau nggak salah udah setahun lebih ya. Setahun setengah ada ya? Iya. Setahun setengah kalau nggak salah. Nah udah kelamaan nih, ya kan. Nah sekarang Pak Danang bisa hadir, puji Tuhan ya, bisa hadir bersama-sama dengan kita. Nah jadi gamenya nanti kita tunda dulu lah. Game bisa belakangan nanti kan. Yang penting sekarang kita mau dengerin firman dari Pak Danang dulu.
ya. Nah, jadi kita dengarkan firman dari Pak Danang, kemudian nanti setelah itu doa syafaat dari Pak Hondro. Kalau masih ada waktu nanti kita main game, tapi kalau enggak ada nanti Pak Denny tutup dengan doa berkat. Gitu ya. Ya Pak Hondro ya nanti doa syafaat ya Pak ya setelah Pak Danang selesai. Nah, sebelum kita mendengarkan firman dari Pak Danang, kita akan satu pujian dulu ya. Iya. Silakan. Sekali lagi selamat ya Pak Denny buat Yos dan Melisa ya. Tuhan memasuki pernikahan yang kudus dan Tuhan terus bawa untuk menjadi alatnya yang luar biasa. Amin. Amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I hang my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saya serahkan pada Pak Danang. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan. Kami kumpulkan melalui Zoom meeting dalam gabungan jemaat-Mu, baik yang di Delta Mas juga di Cikampek. Terima kasih Bapak buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Denny Punyaimi dan Bu Gina. Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyertai pernikahan anak mereka yang pertama, anak sulung mereka dalam pernikahan kudus pada tanggal 5 Mei. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena hadirat Tuhan begitu nyata di tengah-tengah pernikahan dan juga pemberkatan mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau berbicara kepada kami malam hari ini. Tuhan menaruh firman-Mu di hati hamba-Mu dan hamba-Mu sampaikan buat kami semua dalam pertemuan Zoom meeting malam hari ini. Mengurapi kami semua dan urapan yang baru, menyegarkan roh jiwa tubuh kami dalam hadirat Tuhan, dan senantiasa kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang percaya bersama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat malam. Terima kasih Pak Denny. Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dalam anugerah Tuhan malam hari ini. Kita dihadapkan satu persoalan yang sama, pandemi yang belum berhenti sampai hari ini, dan kita menanti-nantikan kapan berhenti, dan kita semua nggak tahu. Tentunya Tuhan izinkan ini semua kita alami dengan satu tujuan supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin melekat dengan Tuhan, supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena beberapa gereja belum bisa beribadah secara onsite, mereka banyak melakukan ibadah secara online, dan saya ketemu beberapa jemaat dan saya tanya, kamu ibadah bagaimana? Ya Pak, saya nggak bisa ibadah, nggak bisa fokus karena saya menonton ibadah. Jadi pengertian mereka dalam ibadah online, mereka menonton ibadah, dan pada akhirnya itu jadi pergumulan pribadi saya sebagai hamba Tuhan. Dan kita percaya bahwa hari-hari ini
di masa di mana kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan, sebelum 10 hari di mana Tuhan menggenapi janjinya kepada murid-muridnya, kita akan lihat satu firman di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 dan sampai ayat ke-14. Kita percaya ini adalah satu pola yang Alkitab tunjukkan kepada kita bagaimana kita menantikan janji Tuhan, bagaimana rasul-rasul atau murid-murid ketika mereka menanti-nantikan janji Tuhan yang sudah Tuhan katakan berulang-ulang kali kepada mereka. Dan hal-hal apa saja yang kita akan dapatkan dan kita akan pelajari malam hari ini berkenaan dengan masa penantian kita di tengah pandemi ini. Kita akan baca dari ayat 12 sampai ayat 13 Kisah Rasul pasal yang pertama. Judulnya Rasul-Rasul Menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, kita percaya setelah Yesus naik ke surga disaksikan oleh murid-muridnya, maka mereka menatap terus ke langit seperti yang ditulis di ayat yang sebelumnya. Dan kita tahu persis bahwa sebagian besar mereka murid-murid itu orang-orang Galilea. Dikatakan ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem. Saya percaya mereka betul-betul mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Yang ditulis di Kisah Rasul 1 di ayat yang kedua dan ketiga. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau menerima janji Bapa. Dan itu yang dilakukan oleh murid-muridnya, dan mereka tidak kembali ke Galilea, padahal mereka orang Galilea. Ada satu kerinduan yang begitu kuat di dalam hati mereka untuk mereka pulang kampung, seperti yang dialami oleh saudara kita di Indonesia. Selalu kalau Lebaran mereka ingin pulang kampung. Tetapi pemerintah memberikan satu instruksi yang jelas dan tegas bahwa dilarang untuk mudik. Dan itu menjadi satu langkah pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah kaitan dengan pandemi yang sedang kita alami dan kita hadapi bersama-sama. Nah, kembali kepada situasi pada masa itu, mereka kembali ke Yerusalem, mereka kembali mentaati apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka, sehingga mereka betul-betul melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, penting buat kita di tengah-tengah pandemi ini untuk kita memperhatikan dan mentaati arahan pemerintah. 5M yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah. Yang pertama, memakai masker kalau kita ada di luar. Kemudian mencuci tangan dengan sabun selama kurang lebih 20 detik. Kemudian menggunakan hand sanitizer dimanapun kita berada. Kemudian menghindari kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Dan itu penting buat kita hari-hari ini untuk bagaimana kita melewati pandemi dan kita menerima penggenapan janji Tuhan yang Tuhan telah janjikan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, mereka semua kembali ke Yerusalem. Dan mereka setelah kembali dan tiba di kota, ayat ke-13 berkata, mereka naik ke ruang atas tempat mereka menumpang. Ternyata mereka menumpang di situ, Bapak Ibu. Nah, kita menyadari bahwa bumi atau dunia tempat kita berpijak ini adalah bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Tuhan sudah menyediakan tempat tinggal kita sesungguhnya, dan sepanjang kita di bumi ini kita sedang berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita sedang hidup dalam perjalanan bersama dengan Tuhan, dan kita percaya bahwa masing-masing kita punya pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Dalam masa-masa penantian mereka menumpang di satu tempat di kota Yerusalem, dan mereka
kemudian naik ke atas tempat itu. Kalimat berikutnya mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas. Nah, Bapak Ibu, ada terjadi satu perubahan di mana ketika mereka kembali ke Yerusalem setelah menyaksikan Yesus naik ke surga. Kalau kita melihat di ayat-ayat di Matius pasal 10 ayat 2 dan 4, di sana dikatakan selalu Simon itu pasangannya adalah Andreas. Kemudian Yakobus itu pasangannya selalu Yohanes. Demikian juga yang ditulis di Lukas pasal 6. Tapi kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal yang pertama ini, ternyata terjadi satu perubahan formasi atau kedekatan. Karena ayat ini menulis Petrus dan Yohanes. Jarang sekali Petrus dekat dengan Yohanes. Jarang sekali Yakobus dekat dengan Andreas. Selalu mereka berpikir, ini saudara sedagingku yang pada akhirnya menjadi satu ikatan emosional begitu kuat. Tetapi di ayat ini tiba-tiba terjadi satu perubahan. Petrus bisa begitu dekat dengan Yohanes dan mereka mulai membangun satu ikatan emosional melampaui dari ikatan sebagai saudara secara jasmania. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu, Alkitab memberitahu sama kita begitu indahnya, begitu luar biasanya mereka mulai membangun kebersamaan. Di tengah-tengah memang pada waktu itu mereka masih mengalami ketakutan. Dan masa atau waktu di mana mereka menantikan itu dari Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus dicurahkan di Kisah Rasul pasal 2. Mereka menantikan dalam waktu 10 hari. Kemudian saya bertanya sama Roh Kudus apa yang mereka lakukan. Nah, kalau kita melihat hal ini, mereka yang pertama yang jelas dikatakan di ayat 14, mereka semua bertekun dengan seharian doa bersama-sama. Namun saya percaya mereka tidak melulu hanya berdoa saja, tapi mereka juga mungkin saling berbagi firman yang mereka ingat satu dengan lain. Nah, kalau kita melihat dari catatan Yohanes di Yohanes pasal 14, mari kita buka sebentar Yohanes pasal 14. Di sana ditulis bagaimana Yohanes mulai mengingatkan kepada teman-temannya di lotang itu bagaimana Yesus memberikan satu janji kepada mereka bahwa ada satu penolong yang diberikan, yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, dan ini yang menjadi satu titik balik untuk mereka harus mengalami janji Tuhan. Di ayat yang ke-15, Yesus menjanjikan penghibur. Jadi dalam pembicaraan penantian mereka selama 10 hari, saya percaya Yohanes menyampaikan ayat yang dia ingat karena pada masa itu Alkitab belum ditulis secara textbook seperti yang kita terima hari ini. Dan saya percaya ini salah satu bagian dari pembicaraan yang mereka bicarakan dalam masa penantian selain mereka melakukan doa dalam ketekunan dan dalam kesehatian. Dikatakan 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengerti segala perintahku. Jadi Yohanes mulai mereview pada teman-temannya, kepada Simon, kepada Petrus, kemudian kepada Andreas, kepada yang lainnya, kepada Matius, dan mereka mulai sharingkan ayat ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ternyata mereka begitu teguh berpegang kepada perintah Tuhan. Kemudian ayat 15, aku meminta kepada Bapa dan yang memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, ayat ini dikatakan oleh Yesus kemudian disitir oleh Yohanes dan ditulis dalam Yohanes pasal 14 yang kita yakini ini firman Tuhan, yang kita tahu karena Alkitab textbook itu menulis ayat ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan di mana ketika mereka sedang menantikan itu, mereka mulai mengingat kembali perkataan-perkataan Tuhan, mulai mengingat perintah-perintah Tuhan. Jadi penting di masa-masa menantikan masa pandemi, kita punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Kita selalu pegang firman Tuhan, kita selalu pegang janji Tuhan. Kenapa? Karena di tengah-tengah pandemi ini, nggak ada satu pun yang bisa menolong kita. Hamba Tuhan, pendeta kita sekalipun, gembala kita sekalipun nggak bisa menolong kita. Kenapa? Karena di awal-awal kita mengalami masa pandemi.
semua kita diminta tinggal di rumah kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, siapa yang menolong kita? Dan ayat ini memberikan satu kabar baik kepada kita, yaitu ada penolong, yaitu Roh kebenaran, yang siap menolong kita. Bukan cuma menyertai kita, tapi kata-kata dia akan diam di dalam kami. Lalu pertanyaan, bagaimana supaya kita mengalami yang namanya kepenuhan itu? Bagaimana supaya kita mengalami baptisan Roh Kudus? Yohanes kemudian beritahu kepada mereka di Yohanes pasal ke-7. Di Yohanes pasal ke-7 ayat yang ke 37. Kemudian apa yang dia tulis di Yohanes pasal 7 ini dia bicarakan juga kepada teman-temannya pada masa penantian itu. Dan kemudian dia menulis ayat seperti ini. Dan pada hari terakhir, ayat 37 dari Yohanes pasal 7, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena apa? Yesus belum dimuliakan. Jadi dalam pembicaraan di tengah-tengah masa penantian di loteng atas tempat mereka menumpang itu, kemudian Yohanes ingat ayat ini dan mereka mulai mendiskusikan itu. Dan mereka mulai menyiapkan hati mereka. Dikatakan barang siapa haus, baiklah dia minum. Dan kemudian mereka muncul satu kerinduan, satu kehausan yang mereka terus bangun dan terus jaga akan janji Tuhan yang begitu yakin dan mereka pasti terima itu. Dan inilah cara bagaimana kita menerima yang namanya janji dan kepenuhan daripada baptisan Roh Kudus itu. Saya percaya dan saya berdoa supaya kita semua memiliki kehausan akan Tuhan. Yang setuju kata amin. Makin kita haus akan Tuhan, makin kita rindu akan Tuhan, makin Tuhan akan memuaskan dahaga kita, kerinduan kita. Dan saya percaya, semakin kita rindu akan Tuhan, kita akan sering alami namanya perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kemarin malam, sementara kami sedang mesbah keluarga, saya begitu rindu sama Tuhan, dan saya bilang, Tuhan, aku rindu sama Engkau Tuhan. Aku kangen Tuhan sama Engkau. Nah, tiba-tiba saya merasakan kehadiran Tuhan, dan saya rasakan tangan dia mengusap kepala saya. Sampai sekarang saya masih bicarakan, dan setiap kali saya ingat pengalaman itu membuat hati saya hancur. Kenapa? Karena itu pengalaman yang real yang saya alami. Itu baru kemarin malam saya alami secara pribadi. Dan saya berdoa, biar kita semua juga mengalami pengalaman yang sama. Yesus selalu hadir di tengah-tengah mereka. Yesus selalu hadir dalam kehidupan kita semua. Dia tidak pernah meninggal kita sebagai yatim piatu. Milikilah kehausan, milikilah kerinduan akan Tuhan. Sebagaimana kita katakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Peristiwa yang diceritakan oleh Yohanes juga di Yohanes pasal yang keempat, pertemuan dengan perempuan di kota Sikar di Samaria, memberikan kepada kita satu prinsip yang Tuhan terapkan seperti yang diucapkan di Yohanes pasal ke-7. Dia berkata kepada perempuan itu, kalau engkau minum air dari sumur Yakub ini, engkau akan haus lagi. Tapi kalau engkau minum dari air yang kuberikan, maka air yang kuberikan itu akan menjadi apa? Mata air. Pada awalnya kita menjadi konsumen. Kita minta sama Tuhan air itu karena kita rindu. Tapi ketika kita diberikan minum dan kita minum dari air dari Tuhan, air hidup itu, maka ada sesuatu yang berubah di hati kita. Yang tadinya kita jadi konsumen, kita dibawa Tuhan menjadi produsen. Produsen apa? Produsen air hidup. Di mana kehidupan Kristus itu akan mengalir dengan natural hidup kita. Sehingga orang akan lihat kehidupan Kristus itu begitu nyata. Kenapa? Karena ada air hidup yang terus mengalir dari hidup kita. Penting buat kita, seperti Amsal katakan, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan. Kenapa? Karena di situlah terpancar apa? Kehidupan kita. Jadi saya percaya ketika kita di tengah pandemi, kita menghadapi masa-masa sulit, kita menghadapi masa-masa yang susah, kita menghadapi masa-masa yang sukar, nggak ada satu yang kita andalkan.
hanya satu yang kita andalkan, namanya Yesus. Dan saya percaya Roh Kudus akan mengurapi kita malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Kuncinya cuma ini, semakin kita rindu sama Tuhan, semakin kita haus akan Tuhan, kita akan diberikan pengalaman rohani yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, kalau kita rindu perkara-perkara duniawi, maka hal duniawi yang akan semakin menjadi fokus hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau kita rindu perkara-perkara rohani, maka kita akan semakin fokus kepada Kristus, sumber dari segala sumber hal rohani dalam kehidupan sejak kita. Yang mengerti katakan amin. Dan saya berdoa malam hari ini, masing-masing kita minta sama Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, aku kangen Tuhan. Aku rindu Engkau Tuhan. Sama seperti saudara kita rindu ketemu keluarga di kampung, Bapak Ibu. Mereka memberanikan diri dengan mengurus aset antigen, mereka mengurus surat perintah kerja dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, mereka ingin pulang kampung dan bertemu dengan orang tua mereka. Kita punya kampung halaman yang Tuhan telah sediakan, yaitu rumah Bapa kita di surga. Kita sedang dalam perjalanan menuju ke sana, dan tidak ada satu pribadi yang bisa menyertai dan tinggal dalam kita, selain pribadi Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 2, ketika mereka mengalami Pentakosta, mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, hal yang terjadi dalam hidup mereka, telinga mereka bisa mendengar, karena mereka mendengar bunyi tiupan angin itu. Yang kedua, mata mereka bisa melihat, lidah-lidah seperti nyala api, karena itu kesaksian yang ditulis oleh Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul ini. Dari dia menanyakan pengalaman-pengalaman murid-murid di lautan atas Yerusalem. Kisah Rasul pasal 2, ketika orang percaya berkumpul di tempat, tiba-tiba mereka bisa mendengar bunyi tiupan angin yang begitu keras datang dari atas. Dan yang kedua, mereka bisa melihat dengan mata mereka. Saya percaya orang-orang di penuh Roh Kudus, telinga rohani akan bisa mendengar suara dari tempat yang maha tinggi. Suara datang dari hati nurani yang paling dalam. Dan yang kedua, mata mereka menjadi tajam. Mata mereka bukan mata jasmani, tapi mata rohani yang akan semakin tajam melihat sesuatu yang ada di depan kita. Dan saya percaya, di tengah pandemi ini, ada cara Tuhan untuk mendidik kita semua, supaya kita punya telinga yang mendengar, tajam mendengar suara Roh Tuhan. Dan kedua, mata yang melihat, jauh melampaui dari apa yang dapat kita lihat. Dari peristiwa-peristiwa yang kita alami, bagaimana Petrus mengalami perubahan. Kalau kita membaca Kisah Rasul, nama Simon tidak akan muncul lagi di situ. Selalu disebut Petrus, dan Petrus. Dan kita percaya ada satu perubahan ketika seseorang mengalami namanya baptisan dan kepenuhan Roh Kudus. Hidupnya diubahkan Tuhan. Dari seorang Simon yang mudah terombang-ombang-ambing oleh keadaan. Tetapi ketika dia menjadi Petrus, dia berdiri atas batu karang. Dia punya keberanian luar biasa. Kenapa? Ketika mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus, orang pertama yang berbicara kepada orang banyak adalah Petrus. Dan dia berkhotbah menyitir dari Yoel pasal yang kedua. Dan 3.000 orang pada hari itu, mereka mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka terima Yesus dan dibaptis pada masa itu. Saya yakin mereka disibukkan begitu luar biasa. 3.000 orang dibaptis sekaligus, itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita lihat geografis Yerusalem, saya percaya mereka juga mungkin kewalahan cari sungai di situ. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan menyediakan semuanya, dan Tuhan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Saya berdoa biar di tengah-tengah pandemi ini tidak membuat kita putus asa, tapi kita makin teguh, makin kuat, makin sungguh-sungguh menantikan janji Bapa. Dengan terus bertekun dengan saya dalam doa bersama-sama. Ini cara satu-satu yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Karena kebenarannya di Yesaya pasal 49 berkata, orang-orang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama burung Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berjalan tidak berlelah, mereka berlari dan tidak berlesu. Ada stamina rohani yang Tuhan berikan buat kita, sekalipun di tengah-tengah masa pandemi. Dan saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saya melihat sesuatu yang tidak nampak dari teks ini. Bahwa ketika Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya, ada penyediaan Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mau jadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi, kalau kita nggak punya berkat yang luar biasa itu. Bagaimana kita bisa ke Papua, bagaimana kita bisa ke Kalimantan, bagaimana kita bisa sampai ke ujung bumi. Nggak mungkin kita jalan kaki, betul? Nggak mungkin juga kita naik sepeda. Nggak mungkin juga kita naik mobil. Untuk melintasi antar pulau, antar negara, kita perlu yang namanya pesawat. Dan itu perlu yang namanya dana. Kalau Danang sudah siap. Tapi Danang perlu dana. Dan Tuhan sudah menyediakan. Karena ini masa dan waktunya Tuhan. Dikatakan pada hari yang terakhir Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi juga langit. Supaya apa? Supaya barang yang indah-indah, kepunyaan bangsa-bangsa itu datang mengalir ke rumah Tuhan. Dan saya percaya ini masa dan waktu yang Tuhan tetapkan. Gereja Tuhan, orang-orang kudus Tuhan, orang-orang yang dipercaya Tuhan akan menerima dan mengelola berkat yang jumlahnya sangat besar sekali. Tujuannya cuma satu, supaya mereka menjadi saksi Kristus di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amat Agung menulis dengan sangat jelas di Matius pasal 28, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Kalau kita mau pergi ke bangsa-bangsa, kita nggak mungkin pakai perahu, kita nggak mungkin pakai sepeda, kita nggak mungkin pakai yang namanya kendaraan, tapi kita pakai yang namanya pesawat. Dan itu perlu biaya. Dan itu perlu namanya finansial. Dan saya percaya di balik perintah Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa itu, ada penyediaan Tuhan yang Dia sediakan secara spesifik kepada orang-orang yang dibuka pengertiannya, dibuka pikirannya, sehingga mereka melihat sesuatu yang belum dilihat. Tetapi itu sudah ada di balik firman yang Dia ucapkan. Itu alasannya kenapa di hari Pentakosta, murid-murid Yesus 120 orang di datang atas itu, mereka melihat dan mereka bisa mendengar suara di Roh Kudus yang disampaikan pada masa itu. Dan saya percaya kalau pada masa itu mereka bisa mendengar dan bisa melihat, di masa sekarang pun gereja Tuhan akhir zaman, orang-orang percaya, orang kudus Tuhan juga harus bisa melihat dan bisa mendengar karena Roh Kudus bekerja dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Dan kalau kita diberikan kemampuan kasih karunia Tuhan seperti ini, saya percaya kita akan dipakai Tuhan dengan anugerah luar biasa. Ada tujuan Tuhan mengurapi kita dengan Roh Kudus-Nya. Seperti ditulis di Lukas pasal yang kedua. Seperti juga ditulis di Yesaya. Roh Tuhan Allah padaku. Di Yesaya pasal 61. Ada tujuan, ada tugas yang diberikan kepada orang-orang percaya supaya mereka punya namanya hati misi. Kalau kita diberi Roh Kudus, kita percaya kita punya hatinya Tuhan, yaitu hati yang mau pergi untuk bermisi, menjangkau jiwa-jiwa belum dijangkau. Dan saya percaya untuk pergi itu perlu yang namanya uang, perlu yang namanya bekal, perlu yang namanya seperti Tuhan katakan, jangan bawa pundi-pundi. Tapi di masa seperti ini, Tuhan menyuruh muridnya pergi dan mereka harus membawa namanya pundi-pundi. Pundi-pundi pada masa itu dipergunakan untuk menyimpan uang. Bisa uang perak atau uang emas. Dan saya percaya Tuhan sedang memerintah kita untuk menyiapkan pundi-pundi. Apa itu pundi-pundi? Bisa rekening kita. Setiap malam kami berdoa dan minta sama Tuhan. Tuhan penuhi rekening kami dengan berkat miliaran Tuhan. Minta uang Tuhan. Saya terus terang sekarang minta uang. Kenapa? Karena kita perlu uang itu. Untuk apa? Untuk menyelesaikan amanat agung. Kuasa itu diberikan kepada Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti Gembala Bina katakan berulang-ulang. Hanya dengan menerima pengurapan Roh Kudus,
maka gereja Tuhan akhir zaman akan menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan kita ada di ujung dan akhir zaman. Pandemi ini tanda dari Tuhan bahwa kita ada di ujung dari akhir zaman. Saya berdoa bagi kita semua makin kuat, makin bergairah, makin semangat, makin sungguh-sungguh, makin rindu kepada Tuhan secara pribadi. Dia naik ke surga membuat akses buat kita. Sehingga kita punya orang dalam di surga. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Dalam pemerintahan, kalau kita punya orang dalam, seperti yang pernah saya sampaikan di Delta Mas ini, kalau nggak salah saya pernah sampaikan, kalau kita punya orang dalam, kita akan dapat kemudahan mengurus segala sesuatu. Dan saya percaya fasilitas dari surga Tuhan sediakan buat kita semua. Yang percaya kata ini, mari kuatkan hati kita. Jangan lihat pandemi, amin. Kalau saya lihat pandemi, saya bilang, Tuhan, aku nggak pelayanan selama setahun lebih, Tuhan. Jujur itu mempengaruhi dapur kami, itu mempengaruhi keuangan kami, mempengaruhi pundi-pundi kami. Tapi pada akhirnya Tuhan mengajari kami untuk bisa mendengar dan melihat. Dan itu yang membuat kami sampai hari ini mengalami yang namanya banyak terobosan. Saya akhiri kesaksian. Di tengah pandemi, melalui adik saya, Tuhan membuka usaha kuliner di Jakarta. Itu dari pertengahan bulan Januari tahun ini. Dan sampai sekarang itu masih di jalan. Masih berjalan, dan istri saya suruh mengelola itu. Belum selesai 1 bulan berjalan, bulan Februari, bulan pertengahan Maret, tiba-tiba investor minta dibukakan perusahaan. Dan puji Tuhan, Tuhan membukakan perusahaan. Dan sudah selesai perusahaan itu kami selesaikan. Dan anugerah Tuhan berikan kepada saya sebagai komisaris, adik saya sebagai direktur utamanya. Sesuatu yang nggak masuk di akal. Sesuatu yang Tuhan bukakan di tengah-tengah pandemi, ketika orang mungkin di bawah arus ketakutan pandemi. Tapi Tuhan bawa kami melawan arus. Banyak orang tutup usahanya, banyak orang gulung tikar karena kondisi seperti ini. Tapi Tuhan membuka, seperti membelah laut Teberau, seperti mengeringkan sungai Yordan. Kenapa? Kami mendengar tuntunan Tuhan, kami melihat Tuhan bekerja. Dan itu yang membuat pada akhirnya Tuhan percayakan kepada kami sesuatu yang tidak kami cari, sesuatu yang tidak kami pikirkan dari awal, tapi itu yang Tuhan sediakan kepada kami. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa, dan saya memberitahu kepada Bapak Ibu semua, ada kabar baik. Pengharapan kita di dalam Yesus, bukan dalam dunia ini, bukan juga kepada rekening atau deposito kita, tapi di dalam Yesus. Karena kita punya orang dalam yang sekarang duduk di surga. Dan kita punya penolong, yaitu Roh Kudus yang bisa mengakses antara bumi dan surga. Tepat seperti diajar kepada muridnya. Kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi, seperti di surga. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang yang dipakai Tuhan untuk menggenapkan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Dan saya percaya Tuhan menemukan kita semua, orang-orang telah dipilih oleh Tuhan untuk menggenapkan kehendak Tuhan di bumi selama kita hidup di atas muka bumi. Yang percaya katakan amin. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kimaraku pasikinu koruki kina atas sakwa. Kikaratu kumahi takalawatasanmu. Yang bisa berbahasa roh. Kina karakata sangkunu bahi karamutu. Irekinu mahtu kuruhutu kikiyama alabasan. Bangun manusia batinmu hari-hari ini. Irahata karanutus sukuru tikima alatakas tikirala batas. Saya melihat beberapa orang mulai dijamah oleh Roh Tuhan. Semakin kau rindu akan Dia, semakin kau haus akan Dia, kau akan minum banyak air hidup itu. Dan air itu akan menyegarkan jiwamu dan menerobos rohmu sehingga ada mata air yang keluar dari hati dan rohmu.
Saya akan nyanyikan lagu ini. Dengan kuasa-Mu saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Beberapa orang sedang alami zaman Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Terus Roh Kudus. Ya Tuhan. Dengan sayang, dengan kuasa-Mu saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Dalam tinggal tenang terletak kekuatan kami, Tuhan. Kami terus menantikan janji-Mu dalam hidup kami digenapi. Kami akan terus bersehati, bertekun dalam doa, sampai genap janji-Mu dalam hidup kami. Kami mengalami kepenuhan Roh-Mu, dan membuka mata kami untuk melihat, dan telinga kami mendengar suara daripada-Mu. Terima kasih Bapak, aku berhenti berbicara, aku terus mengurapi memberkati kami semua. Berkait hamba-Mu Pak Pendeta Deni Punyamin, menjadi gembala dan Bapak bagi setiap jemaat-Mu Tuhan, baik di Deltamus juga di Cikampek, Kota Baru. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian bagi-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya bersama katakan amin. Tuhan berkati, saya kembalikan. Kita doa syafaat, kemudian setelah itu ditutup dengan doa berkat dari Pak Denny ya. Silakan Pak Hondro. Pak Hondro, kita doa syafaat, kemudian ditutup dengan doa berkat dari Pak Denny. Silakan Pak Hondro. Ya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu bagi setiap kami yang bergabung pada KUL, gabungan pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersuka cita Tuhan boleh memuji menyembah Engkau walaupun hanya melalui online Bapa. Bahkan kami mendengar daripada kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah kami semakin mendengar suara-Mu. Biarlah mata kami tertuju terus kepadamu Tuhan. Kami sungguh percaya Bapa. Saat kami berharap dan intim kepadamu, kami akan menantikan janji-Mu, dan kami percaya janji-Mu di dalam kehidupan kami, ya dan amin. Itulah yang kami percayai Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani masa-masa pandemi ini ya Bapa.
sehingga kami boleh dikuatkan Tuhan. Iman kami semakin kuat Tuhan, untuk kami tetap hanya mengandalkan Engkau ya Aba. Berkati Tuhan pada anak yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berkati pelayanan hamba-Mu. Bahkan Tuhan yang kami dengar juga tadi, Tuhan usaha yang sedang dijalankan. Oh ya Aba ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di hari-hari pandemi ini, di masa-masa yang sukar ini, pemeliharaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak Tuhan yang selalu berharap dan mengenalkan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga buat kesaksian Bapak Gembala kami tadi Tuhan, tentang pernikahan anak mereka Yos dan Melissa, di mana kami boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dari awal pertunangan Tuhan, bahkan sampai Tuhan pemberkatan nikah kudus di tanggal 5. Kami boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Kami tahu ini semuanya karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu bagi keluarga Pak Gembala kami ya Bapak. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang pelayanan Tuhan, mulai dari pemberkatan hingga resepsi, boleh berjalan dengan baik ya Bapa. Bahkan kami berdoa, kami serahkan Yos dan Melissa ke dalam tangan-Mu Bapa. Kau telah menyatukan mereka di dalam ikatan pernikahan, pemberkatan nikah yang kudus ya Bapa. Biarlah Engkau berkati Tuhan Yos dan Melissa. Biarlah mereka terus mengandalkan Engkau. Biarlah terus mereka boleh menghadirkan Engkau di tengah-tengah keluarga mereka di sepanjang hidup mereka. Tuhan berkati, berikan kebahagiaan Tuhan. Tuhan berkati segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga, di mana kami dengar tadi Tuhan Bunda sudah vaksin pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami dengar ada reaksi vaksin itu Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang memberkati Bunda saat ini. Tuhan berikan kekuatan yang baru. Tuhan berikan pemulihan ya Bapak. Sehingga Bunda Tuhan biarlah senantiasa sehat Tuhan. Sehingga biarlah melalui vaksin ini Tuhan boleh menjadi antibodi Tuhan bagi tubuh Bunda ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Tuhan. Henti-hentinya kami berdoa biarlah Tuhan berkati bangsa dan negara kami saat ini di masa-masa pandemi ini Bapak. Tuhan berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi. Berikan dia kekuatan, kesehatan, bahkan hikmah yang daripada Engkau Bapa dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan saat mereka bersatu hati ya Bapa, maka pemerintahan ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati para kabinet, TNI Polri, bahkan DPR, MPR, bahkan jajaran pemerintahan. Tuhan berkati, bahkan tim gugus tugas yang sedang bekerja keras pada saat ini Bapa. Tuhan berkati mereka, baik Tuhan, TNI Polri, para dokter, para relawan, Tuhan berkati. Biarlah mereka juga Tuhan boleh bekerja dengan baik, dan saat mereka Tuhan melakukan kegiatan kemanusiaan, mereka tidak terinfeksi ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sungguh percaya kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi bangsa kami Tuhan. Kami percaya hari-hari Tuhan yang kami alami di bangsa kami saat ini, kami boleh melihat Tuhan, biarlah kuasa-Mu, biarlah di era Pentakosta yang ketiga ini, kami boleh melihat Tuhan dengan apa yang dialami bangsa kami. Kami boleh melihat banyak orang yang bertobat, bahkan berbalik kepada-Mu. Mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi, dan mereka boleh menyatakan Engkaulah Tuhan mereka satu-satunya yang menjadi juru selamat mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau mempersatukan mereka menjadi satu Tuhan, seperti Engkau satu untuk menyelesaikan amanat agung-Mu saat ini Bapak. Sehingga Tuhan kami rindu Tuhan, biarlah amanat agung-Mu boleh selesai Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Engkau datang Tuhan menjemput umat-Mu ya Bapak. Berkati para gembala-gembala Tuhan, berkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan berkati semua ya Bapa. Biarlah Tuhan terus kami Tuhan boleh memperlengkapi kami Tuhan untuk menyambut Engkau, untuk menyelesaikan Tuhan rencana-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau memberkati setiap kami yang sudah bergabung pada malam hari ini. Kami sungguh percaya Tuhan sudah memberkati kami, sudah memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kalau sebentar kami mau akhiri kul gabungan pada malam hari ini, dan kami mau Tuhan rindu menerima berkat melalui Bapak Gembala kami. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita angkat tangan, buka hati kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Ya Bapa, berkatilah seluruh jemaat-Mu peserta Zoom malam hari ini. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak mereka. Kasih karunia Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Tuhan pelihara mereka bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai seluruh jemaat-Mu. Mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita semua sama-sama katakan, amin. Terima kasih. Terima kasih. Sebentar ya, saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat Pak Danang. Ya, firman-Nya sangat-sangat memberkati kami semua. Ya, sudah lama kita nggak mendengar firman dari Pak Danang, dan hari ini kami sangat terberkati melalui firman yang disampaikan oleh Pak Danang. Ya, kami semakin disadarkan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kemudian juga betapa kita sibuk untuk mudik aja. Tadi Pak Danang mengingatkan kan, kita sibuk untuk mudik aja, sibuk siapin surat SIKM, kemudian juga sibuk ngurusi rapid test antigen, tapi itu datang ke rumah Tuhan tanpa harus menyiapkan apa-apa, kok kita nggak menyempatkan gitu ya kan. Tadi Pak Danang mengingatkan kita kembali semua ya, di tengah-tengah pandemi ini kita harus tetap semangat. Tadi Pak Danang juga sampaikan. Terima kasih Pak Danang, semakin menyemangatkan kami, yang menyemangatkan jiwa roh kami. Terima kasih Pak Danang, luar biasa Pak Danang, sangat memberkati sekali terima kasih. Ya, mudah-mudahan Pak Danang bisa ikut terus nanti bersama-sama dengan kami berikutnya juga ya, menyampaikan firman lagi di dalam kul gabungan ini. Dan nanti kalau misalnya kan Pak Danang minggu ini akan ada di Cikampek ya, mudah-mudahan nanti GBR Delta Mas pada saat kita buka, Pak Danang bisa lagi datang, kemudian bisa menyampaikan firman. Kami tunggu ya Pak Danang ya. Terima kasih sekali Pak Danang. Ya. Kemudian juga terima kasih Pak Denny ya, tadi kesaksiannya luar biasa ya kan. Pak Denny sudah mewakili Budina hari ini, dan kemudian juga kita tadi bisa menyaksikan betapa luar biasanya dan berapa kreatifnya, juga betapa sangat diberkati Tuhan pernikahan Yos dengan Melisa. Sekali terima kasih Pak Denny, sangat menginspirasi kami semua dan sangat menginspirasi anak-anak muda juga di sini. Ya, nanti kami tunggu videonya Pak Denny ya. Foto dulu. Ya, nah untuk kita akan kul gabungan lagi 2 minggu lagi. Nanti minta tolong untuk pelayanan dari GBI Juanda ya Pak Yonatan, Bu Lina. Ya, Pak Yonatan, 2 minggu lagi ya. Oke, terima kasih Pak Yonatan. Oke, nah sebelum kita bubar, kita foto bareng dulu ya. Kita foto bareng ya. Yuk semua lihat ke kamera, nyalain kamera semuanya. Yuk, 1, 2, 3. Sekali lagi, gayanya beda lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Mas Danang. Pak Denny, terima Terima kasih. kasih semuanya hari Bu Minggu Catherine. Pak. Terima kasih Pak Yonatan. Terima kasih Pak Hondro. Terima kasih Pak Danang. Terima kasih Bu Betty. Katarina. Terima kasih Tuhan berkati. Tante Emil, Ketemu hari Minggu Rina, Pak Danang. Pak Victor. Anggi, Stephen, Olivia. Iya, Tuhan berkati. Tina, Tuhan berkati. Biar baik ketemu. Ya. Pak Yonat, Victor, Bye. thank you ya. Bye. Duluan Saya ya. izin Terima live kasih dulu. Lina. Kasih. Danang, terima kasih Mas Danang. Ya, Pak Denny, Tuhan berkati.